Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Faiz Ramadan dari jurusan Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis muqaronah atau perbandingan sanad. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian hadis muqaronah. Apa sih itu hadis muqaronah? Hadis muqaronah adalah metode dalam ilmu hadis yang membandingkan berbagai riwayat atau sanad dari hadis yang memiliki matan atau isi yang sama atau serupa. Nah, jadi itu pengertian dari hadis muqaronah ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan muqaronah. Tujuan muqaronah adalah untuk yang pertama, untuk menentukan derajat kesohihan suatu hadis. Kemudian kedua, untuk mengungkap perbedaan atau kesamaan dalam berbagai riwayat. Kemudian ketiga, untuk memahami konteks hadis secara lebih mendalam. Itu merupakan tujuan dari muqaronah tersebut ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini ada pentingnya muqaronah dalam studi hadis. Mengapa muqaronah itu penting? Nah, yang pertama, menjaga kesohihan hadis. Muqaronah membantu kita memilah hadis yang sahih dari yang dhaif. Kemudian yang kedua, memahami makna hadis. Dengan membandingkan berbagai riwayat, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna hadis. Kemudian yang ketiga, menghindari kesalahan penafsiran. Muqaronah membantu kita menghindari kesalahan dalam memahami hadis akibat adanya perbedaan lafaz atau redaksi. Oke, next. Nah, di sini ada langkah-langkah melakukan muqaronah, teman-teman. Nah, bagaimana melakukan muqaronah tersebut? Nah, di sini yang pertama itu mengumpulkan riwayat. Nah, di dalam mengumpulkan riwayat itu ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama itu identifikasi hadis. Tentukan hadis yang akan diteliti secara spesifik. Kemudian kedua, pencarian sumber. Telusuri berbagai kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lainnya untuk mengumpulkan seluruh riwayat terkait hadis tersebut. Kemudian ketiga, kompilasi data. Kumpulkan semua versi riwayat, termasuk perbedaan-perbedaan kecil dalam redaksi. Nah, kemudian next. Nah, yang kedua atau yang B, membandingkan sanad. Nah, di membandingkan sanad ini ada 3 poin juga teman-teman. Yang pertama itu identifikasi perawi. Tentukan siapa saja perawi dalam setiap sanad. Kemudian kedua, evaluasi kualitas perawi. Periksa keilmuan, kejujuran, dan ketelitian setiap perawi berdasarkan kitab-kitab seperti Tahzib al-Kamal atau Mizan al-I'tidal. Kemudian yang ketiga, analisis keterkaitan sanad. Periksa hubungan antara para perawi, apakah ada titik lemah atau inkonsistensi dalam sanad. Nah, itu merupakan dalam membandingkan sanad ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini yang C, menganalisis matan. Nah, di analisis matan ini juga terdapat 3 poin teman-teman. Yang pertama, perbandingan redaksi. Bandingkan redaksi setiap riwayat secara teliti termasuk perbedaan kata, kalimat, atau struktur kalimat. Kemudian kedua, analisis makna. Jelaskan makna dari setiap perbedaan redaksi dan pengaruhnya terhadap keseluruhan makna hadis. Kemudian yang ketiga, konteks hadis. Pertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis di mana hadis tersebut disampaikan. Oke, next. Nah, di sini yang terakhir ya teman-teman, menilai derajat hadis. Nah, dalam menilai derajat hadis ini juga terdapat 3 poin juga. Nah, yang pertama, kriteria penilaian. Terapkan kriteria penilaian hadis yang telah ditetapkan oleh ulama hadis seperti Bukhari, Muslim, dan lainnya. Kemudian kedua, penentuan kategori. Klasifikasikan hadis ke dalam kategori sahih, hasan, dhaif, atau maudhu. Kemudian yang ketiga, pertimbangan hadis. Pertimbangkan faktor pendukung. Pertimbangkan faktor-faktor pendukung seperti jumlah perawi yang sahih, kesepakatan ulama, dan konteks hadis. Oke, next teman-teman. Nah, di sini ada juga contoh penerapan muqaronah. Ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama, pilihlah sebuah hadis yang terkenal dan banyak diriwayatkan oleh berbagai sumber. Nah, jadi pilih hadis yang terkenal teman-teman, yang banyak diriwayatkan oleh berbagai sumber. Dan yang kedua, bandingkan berbagai riwayat hadis tersebut.
Kemudian yang ketiga, analisis perbedaan dan kesamaan dalam sanad dan matan. Kemudian yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai derajat kesahihan hadis tersebut. Oke, next. Nah, di sini sudah habis ya materi teman-teman. Jadi materi kita sudah selesai. Kan kita udah materi nih, pasti kita rada bosan gitu. Pasti kita mau kuis lah gitu, biar refreshing gitu ya teman-teman. Kita langsung aja lah mau lanjut ke kuis ya. Oke, next. Nah, di sini ada kuis ilmu hadis muqaronah atau perbandingan sanad. Nah, di sini kita langsung mulai aja teman-teman. Nah, are you ready? Apakah kamu siap? Oke, siap lah pasti. Next. Nah, nomor 1, apa yang dimaksud dengan muqaronah dalam ilmu hadis? Nah, yang A, proses penulisan hadis. B, perbandingan berbagai riwayat hadis. C, penafsiran makna hadis. D, pengumpulan hadis-hadis baru. Nah, jawaban yang benar itu teman-teman B, perbandingan berbagai riwayat hadis. Oke, kita klik. Alhamdulillah benar ya teman-teman. Kemudian nomor 2, tujuan utama melakukan muqaronah adalah A, mengetahui jumlah hadis yang ada. B, menentukan kesahihan sebuah hadis. C, mencari perbedaan pendapat ulama. D, membuat kitab hadis baru. Nah, tujuan utamanya itu yang paling utama teman-teman B, menentukan kesahihan sebuah hadis. Nah, alhamdulillah jawabannya benar ya teman-teman. Nah, nomor 3, apa yang dimaksud dengan sanad dalam hadis? A, isi atau kandungan dari sebuah hadis. B, rantai periwayatan hadis. C, tempat terjadinya peristiwa dalam hadis. D, pendapat ulama tentang hadis. Nah, jawaban yang benar itu B teman-teman, rantai periwayatan hadis. Oke, alhamdulillah benar lagi teman-teman. Nomor 4 ya teman-teman, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bagian dari proses muqaronah? A, mengumpulkan berbagai riwayat hadis. B, menganalisis sanad hadis. C, menafsirkan Al-Quran. D, membandingkan matan hadis. Nah, jadi yang bukan itu teman-teman menafsirkan Al-Quran, yaitu C. Kita jawab C. Alhamdulillah benar lagi teman-teman. Nah, nomor 5 atau nomor yang terakhir, apa yang dimaksud dengan matan dalam hadis? A, rantai periwayatan hadis. B, isi atau kandungan dari sebuah hadis. C, nama perawi hadis. D, kitab yang memuat kumpulan hadis. Nah, di sini jawabannya B ya teman-teman, isi atau kandungan dari sebuah hadis. Coba kita salahkan satu teman-teman. Kita mau lihat ekspresi salahnya bagaimana ya teman-teman. Oke, kita jawab. Kalau dia salah, dia kecewa teman-teman. Jawaban Anda salah. Oke, disuruh kembali kita nih teman. Harus benar dulu. Jadi jawaban yang benar itu B teman-teman. Nah, kalau benar baru kita next. Nah, alhamdulillah kita sudah siap bermain game ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.